Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khususnya sahabat GKP TV yang kami cintai dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan diperlengkapi melalui firman Tuhan, dan sebelum kita menerima firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, Engkau masih memberikan hidup dan kehidupan bagi kami. Engkau mencukupkan segala yang kami butuhkan, khususnya pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan menerima firman-Mu sebagai bekal dalam perjalanan hidup kami. Mari Tuhan buka hati, pikiran, jiwa kami sehingga firman-Mu betul-betul menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati kami semuanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 63. Demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara-saudara, kata memberi hidup dalam nats kita ini berarti membuat hidup dan membangkitkan hidup. Jadi, agar proses memberi hidup dan membangkitkan hidup ini terjadi, maka seseorang itu atau kita harus terlebih dahulu menerima perkataan Yesus yang merupakan roh dan hidup. Roh di sini bisa berarti nafas yang memberikan kehidupan. Sebuah penggambaran yang dikisahkan dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Jadi ketika Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, itu berarti Roh Kudus saja yang dapat memberikan kehidupan bagi kerohanian seseorang. Seseorang yang belum percaya kepada Kristus digambarkan dalam keadaan mati rohani. Tidak bisa meresponi anugerah keselamatan yang Yesus berikan. Juga tidak akan bisa menyadari dirinya membutuhkan Kristus sebagai juru selamat. Namun pada saat Roh Kudus bekerja dalam dirinya, maka Roh Kudus itu memberikan kelahiran baru dan kehidupan dalam kerohaniannya. Apa yang dikatakan Yesus tentang rohlah yang memberi hidup tentunya bertentangan atau bertolak belakang dengan perkataan-perkataan yang diungkapkan banyak orang yang bernuansa jasmani, humanisme, atau yang bernuansa kepada pendekatan psikologis. Itu semua bersifat kedagingan. Padahal Tuhan mengatakan daging sama sekali tidak berguna. Daging adalah manusia lama yang cenderung membawa seseorang atau kita ke dalam dosa. Bahkan menyeret seseorang makin terjerumus dalam perbuatan dosa dan tetap dalam keadaan mati rohaninya. Dari ayat kita ini, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan adalah landasan hidup kita. Tanpa pembekalan firman Tuhan, betapapun baiknya kehidupan materi yang kita nikmati, tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Akan tetapi, kita sering bekerja keras demi kedagingan dan berpikir itulah pengejaran kita yang pantas. Bahkan ada orang yang menghabiskan hidupnya untuk mengejar kenikmatan daging. Kenyataannya, kenikmatan materi hanya mendatangkan kekosongan dan kesusahan rohani di samping kesenangan sesaat. Karena materi tidak bisa menjamin kehidupan kita manusia. Sebagai makhluk ciptaan, hendaknyalah kita mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kehidupan. Firman Tuhan adalah jaminan yang menjamin kelangsungan hidup kita. Dan itulah jalan hidup yang harus kita cari. Tuhan tidak pernah hilang dari hati manusia. Ia tinggal dalam kita. Tuhan telah menjadi kekuatan pendorong kehidupan kita. Tuhan adalah akar keberadaan kita. Bersama Tuhan, kita dapat dan dimampukan melakukan peran kita dengan baik dan dengan gigih. Bahkan berkat kuasanya, kita memiliki daya hidup sampai
hari ini. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa di surga. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, maka kami akan menerima berkat-berkat-Mu, dan ketika kami hidup bergaul dengan firman-Mu, maka Engkau akan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Khususnya pada pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami. Mari Tuhan berkati kami sehingga seluruh perjalanan aktivitas kami dalam satu hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami percaya Tuhan akan memberkatinya sehingga kami semakin bersuka cita di dalam mengikut Engkau. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. GKPS TV.